Seperti itu. Benar. Nanti kita dampingin 1 kali 2 kali panen. Kalau udah bisa kan otomatis untuk panen-panen selanjutnya kan sama menurut saya ya sudah. Itu udah makanan sehari-hari kan seperti itu. Paling ya kita Iya, iya. di konsultasi ringan aja seperti itu kan. Iya, iya. Selamat sore. Hari ini tanggal 2 November ya. Senang sekali bisa ketemu sama teman-teman dari Pangkal Pinang ya. Iya, benar. Hans ya. Yang Hans satunya Ya, siapa lagi? Kok, dari kok, kok Pangkal siapa? Pinang ya, Pak. Ya, Kok siapa namanya? Poyanto. Oh Yanto. Oke. Malam Ya. ini kita mau ngebahas tentang vertical crab house. Jadi intinya kita malam ini akan ngebahas secara singkat, tapi nanti bisa sambil jalan nanti kita juga bisa tetap bisa berkonsultasi di WA, ya kan? Gimana sih tentang vertical crab house untuk kepiting ini, seperti itu. Jadi di sini nanti kita akan bahas semuanya tentang pemilihan box. Mungkin boxnya itu teman-teman bisa bikin sendiri atau bisa beli dari paketan, ya kan? Itu bebas. Tapi nanti akan kita kupas plus minusnya apa. Tentunya semua pasti ada plus minusnya. Ya kan kalau bikin sendiri uh, murah, tetapi bagaimana kalau beli yang box udah pabrikan udah seperti jadi begini mahal memang dan ongkos kirimnya juga mungkin ya kan. Tapi kelebihannya apa? Nanti kita kupas semua. Termasuk difiltrasi, ya kan? Filtrasi seperti di bawah ini, ya. Ya, ini filtrasinya dari ujung sana yang kuning itu, ya kan? Sampai ke belakang ini semua, ya kan? Filtrasinya mau dari bak fiber atau dari tong-tong plastik atau bikin dari semenan. Nah, itu semua kita kupas semua plus minusnya apa, keunggulannya apa, kerugiannya di mana, previewnya seperti itu, ya kan. Nah, terus bagaimana juga caranya membuat air untuk budidaya yang baik dan benar, dan bagaimana Ya. menjaga parameter-parameter air ini supaya dalam sirkulasi antara difiltrasi, masuk ke box, turun lagi ke filtrasi ini, kepiting-kepitingnya selalu nyaman, ya kan, selalu mau makan, selalu sehat sampai di hari panen. Ya, tentunya seperti itu. Nanti bagaimana juga kepitingnya ketika datang, apa aja yang harus kita lakukan dan harus tidak kita lakukan, ya kan? Iya, iya. Disinfektannya harus ada disinfektan, tapi jangan sampai overdosis. Dosisnya berapa, cara ngitungnya bagaimana, semua akan kita kupas dalam pelatihan kali ini. Ya. Tentunya setelah itu, ya kalau udah waktunya panen, kita ngelihat ini bisa dipanen atau enggak, kita cek keadaan daging di dalam cangkangnya, dalam capitnya. Nah, ini udah layak apa enggak seperti itu. Nah, setelah itu ya kalau udah dipanen ya tentunya nanti kita ngomong di harganya. Tetapi harga itu tiap tempat seperti saya di Surabaya dengan Anda yang di daerah Pangkal Pinang juga berbeda-beda. Harga bibitnya juga berbeda tentunya, harga jualnya nanti juga berbeda. Tetapi yang penting dalam bisnis vertical crab house ini kita panenkan dulu. Kematian tetap ada, tapi kita upayakan kematian ini seminimal mungkin sehingga waktu Minimal. panen mendapatkan keuntungan lah. Masalah keuntungan itu untuk mengembalikan BEP-nya tadi itu. Jadi banyak teman-teman yang kebetulan Hans dengan Yanto belum pasang crabbox ya sama sekali ya. Belum, Pak, belum. Oke. Banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya, tetapi kadang saya juga mau jelasin gimana kan begitu. Intinya begini, ya kan, kalau setelah mengikuti pelatihan ini ternyata dalam hati kecil atau pemikiran pribadi itu, wah ini bukan saya deh, ini bukan saya nggak bisa setelaten ini, nggak bisa serumit ini,
ya kan? Ya minimal Anda udah mengerti, Anda udah tahu. Setidaknya Anda kalau kerugian pun, karena ngikuti pelatihan ini kan juga berbayar. Tetapi kan kalau sampai tahu duluan, ya kan, daripada Anda bikin box itu jelas belasan juta yang beli paketan. Apalagi kalau bikin sendiri, mungkin lebih murah. Ya, tapi tetap ada uang yang dikeluarkan di sana. Akhirnya dicoba masuk ke kepiting dan lain sebagainya, ternyata wah, ini bukan dunia saya, ini bukan saya gitu. Akhirnya ya Anda yang mengeluarkan nominal dan waktunya juga akan melebihi nilai yang Anda bayarkan hari ini. Itu menurut saya ya. Jadi ibaratnya Anda bisa tahu duluan tanpa harus kejebur gitu loh. Tapi kalau udah tahu dan ternyata wah ini saya banget ini, saya seneng banget seperti ini. Ya, ya ini patokannya membuat nanti gimana cara filtrasinya yang benar, pipa-pipa antara chamber-chamber filtrasi ini harus berapa besarnya supaya air ini juga jangan sampai tekor, jangan sampai banjir dan lain sebagainya. Kita bahas kupas di sini seperti itu. Seperti itu. Nanti kita dampingin 1 kali 2 kali panen. Kalau udah bisa kan otomatis untuk panen-panen selanjutnya kan sama menurut saya ya sudah. Itu udah makanan sehari-hari kan seperti itu. Paling ya kita di konsultasi ringan aja seperti itu kan. Oke, kita tutup ya. Mungkin nanti ada pendampingan selanjutnya. Kalau memang udah mau pasang box, nanti kita ngobrol lagi tentang ya rancang bangunnya dari filtrasi, pemipaan untuk jalur-jalurnya di dalam box, pipa buangnya, mau overflow yang pakai overflow yang di luar daripada box juga bisa. Nanti saya bisa sarankan atau overflow yang ada di dalam box pakai pipa itu juga bisa. Semuanya ada plus minusnya. Nanti di pendampingan aja. Kalau saya semuanya buka di sini malah nanti lupa, ya kan? Nanti memang kalau udah. Cuma saya masih penasaran sirkulasi airnya itu Om, masih belum ada gambaran saya. Nanti saya kasih videonya. Air. Oh ya ada. Ya, ada tapi mungkin besok pagi ya. Besok pagi saya buatkan videonya. Ya nggak apa-apa. Karena ini udah malam kan gelap juga, kurang bagus lah videonya ya. Ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa via WA lagi lah. Ya, seperti itu. Baik Om. Ya, jadi apa yang sudah saya jabarkan berapa jam ya? Ini dari jam 6 sampai 3 jam ya. 3 jam ya kita ngobrol ya. Gak apa-apa. Terima kasih banyak ya. Kalau mau buat nanti tetap kita dampingin semuanya sampai panen pertama, panen kedua. Udah jelas ya kira-kira ya. Ya udah, sampai ketemu. Sampai ketemu Hans. Sampai ketemu. Yo, thank you. Ya, itulah tadi cuplikan bagaimana saya memberikan pelatihan private hanya untuk 1 atau 2 orang, dan kebetulan dengan teman kita yang dari Pulau Bangka Belitung di Pangkal Pinang, jadi mereka tidak bisa hadir di Surabaya sini. Tentunya kita memberikannya lewat daring atau online, Zoom meeting. Cuplikan-cuplikannya tadi sudah saya sajikan ya. Intinya dengan pelatihan private, baik yang belum memiliki box atau sudah memiliki box tapi terkendala, Anda bisa mengerti, Anda bisa memahami, dan Anda bisa tahu ini loh vertical crab house atau budidaya kepiting di apartemen, di sistem vertikal, di mana airnya diputar terus seperti itu. Apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, saya bahas di sini semua. Saya tunjukkan di form saya ada beberapa bagian yang tidak berjalan dengan baik. Bukan berarti punya saya nggak berjalan dengan baik, tapi kok berani
mengajari orang, membina orang. Justru yang tidak baik di tempat saya ini saya sajikan supaya di tempatnya yang binaan saya itu menjadi lebih baik. Itulah gunanya pelatihan private yang saya lakukan. Saya tunjukkan, bukan sengaja saya tidak benahin, karena kalau membenahin ini renovasinya benar-benar total dari awal. Saya tetap lakukan, saya tetap biarkan supaya menunjukkan ini loh akibatnya kalau tidak melakukan hal itu. Bukti nyatanya. Jadi tidak sekedar katanya seperti itu. Jadi harapan saya bagi teman-teman yang pengen banget tahu sedetail-detailnya, pengen banget ngerti, nggak ada salahnya meskipun belum pasang box atau belum punya box, mengikuti pelatihan dari saya. Toh umpama, iya kan, kalau Anda membayar kepada saya dan ternyata Anda merasa, wah ini bukan dunia saya tidak bisa setelaten ini, saya tidak bisa senjelimet ini, saya tidak bisa serajin ini memperhatikan air dan kepiting-kepiting saya. Toh Anda tidak sampai parah. Ibaratnya kalau beli paketan box pun itu udah belasan juta. Lebih murah kok, saya pakai DIY, saya bikin-bikin sendiri. Itu pun akan lebih daripada nominal yang Anda bayarkan di pelatihan saya ini. Anggap saja Anda bikin box sendiri, ngerancang paketan filtrasi sendiri, sudah habis 1 bulan 2 bulan, mungkin biayanya 5 juta. Ternyata tidak berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik pun Anda merasa, kok setiap hari harus begini, kok harus memperhatikan air tiap hari, memperhatikan kepiting tiap hari, padahal saya tidak punya waktu, atau saya tidak setelaten ini, atau saya tidak serajin ini. Anda sudah mengeluarkan waktu 2 bulan atau bahkan lebih 3 bulan. Di investasi yang Anda buat sendiri itu pasti melebihi harga 5 juta. Ya kan? Kalau kita ngomong di 50 box ya, kalau cuma 10 box mungkin di bawah itu. Ya kan? Belum lagi bibit kepitingnya. Itu pun kalau berhasil dengan baik, panen, oke. Tapi kalau terkendala, banyak kematian, bibit kepiting juga Anda perlu beli. Itulah kenapa saya sarankan bagi teman-teman yang bertanya, pengen tahu detailnya, bahkan ngomong dari nol, ya justru harus ikut pelatihan private dari saya. Sehingga Anda bisa terarah. Kalau memang meneruskan, Anda ingin pasang box, entah itu DIY, buat sendiri, atau beli paketan dari vendor-vendor, beli box pabrikan, setidaknya Anda sudah tahu acuannya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Dan masih ada pendampingan dari saya kalaupun Anda akan memasang box atau tetap menjalankan vertical crab house ini. Jadi bagi teman-teman, jangan sampai keliru beranggapan ikut pelatihan percuma saja dan lain sebagainya. Justru ini adalah awal yang akan menyelamatkan Anda. Jika Anda tidak ingin terus, Anda tidak akan mengalami kerugian lebih besar lagi, lebih banyak lagi, dan waktu Anda tidak terbuang lagi. Jika Anda ingin meneruskan untuk melakukan vertical crab house, Anda sudah bisa tahu acuan-acuannya, apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak harus atau tidak boleh diperbuat. Itu pun plus masih saya dampingin sampai panen pertama bahkan panen kedua. Jadi buat teman-teman ya kan yang bertanya-tanya, sekarang saatnya bagi teman-teman atau kawan-kawan untuk pengen tahu detail, ayo saya buka segamblang-gamblangnya di pelatihan private saya. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya.